Yes. Akhirnya, seru Mariam tiba-tiba. Mereka masih di mobil, dalam perjalanan ke rumahnya. Mariam sibuk dengan HP-nya sedang Garra fokus menyetir. Nanti setelah gadis itu berseru kuat baru Garra sesekali memiringkan kepala, menatapnya dengan heran. "Kenapa?" tanya pria itu. "Aku diterima kerja," sahut Mariam antusias. "Oh, Garra pikir baru menang lotre." "Haha, pikiran yang aneh." Tapi untuk gadis aneh dan sedikit gila macam Mariam ini, sebenarnya tidak aneh juga kalau ia berpikir seperti itu. "Nggak usah ke rumah, langsung ke departemen kepolisian tempatmu bekerja saja," kata Mariam lagi. Sontak Garra menatap gadis itu dengan raut wajah meminta penjelasan. "Dengar baik-baik, mulai hari ini aku akan kerja di kantor polisi, tempat kamu bekerja. Aku diterima jadi cleaning service di sana." Mariam menyebut kalimat itu dengan bangganya. Sedang Garra yang kaget hampir saja merem mendadak. Untung dia masih sadar. Ia meminggirkan mobilnya di pinggir jalan dan berhenti sebentar. "Kau mau kerja di kantor dan apa?" "Cleaning service." Pria itu masih tidak percaya. Mariam mengangguk pasti. "Benar kan? Gadis ini memang perempuan paling gila yang dia temukan." Lalu lelaki itu menatap keseluruhan penampilan Mariam. Dari kepala sampai kaki, semuanya terawat. Memang banyak perempuan dari keluarga berada yang memiliki pengalaman hidup keras. Banyak dari mereka yang senang hidup mandiri dengan bekerja keras dari bawah. Tapi untuk gadis semacam Mariam ini, Garra yakin sekali perempuan ini tidak pernah bekerja keras. Dari dulu dia tahu Mariam sangat bergantung pada orang tuanya. Hobinya adalah bermain. Mariam sudah memiliki segalanya dari kecil. "Kerja jadi cleaning service di kantornya bekerja?" Garra tertawa. "Yang benar saja. Syukur-syukur kalau gadis ini tidak mengacau dan bikin rusuh. Kau yakin mau kerja di sana? Jangan main-main, aku rasa pekerjaan itu tidak cocok denganmu." Garra mengetuk hidung Mariam dengan telunjuk. "Eits, jangan salah, aku akan menunjukkan padamu kalau aku bisa. Aku nggak main-main. Kau sendiri yang bilang aku harus cari kerja kan? Jangan main-main lagi, lihat, sekarang aku dapat kerja," balas Mariam. Garra ini selalu saja berpikir kalau dirinya hanya main-main. "Ayo putar balik. Aku sudah bilang pada pihak kantor yang menerima pekerja baru kalau aku akan mulai kerja hari ini," kata gadis itu lagi. Garra menggeleng-geleng. Memang benar dia pernah bilang pada gadis ini agar cari kerja. Tapi kan bukan kerjaan yang tidak pada bidangnya, ada-ada saja. Tapi ya sudahlah. Kemudian dia memutar balik mobil ke arah kantor kepolisian. Begitu mereka sampai di departemen kepolisian, beberapa anggota polisi yang melihat keduanya turun saling berpandangan memberi kode. Kebanyakan staf di tempat tersebut, khususnya anggota dalam tim Garra memang sudah mengenal Mariam, hanya beberapa yang tidak. Kebanyakan adalah yang tidak berada dalam tim laki-laki itu atau polisi baru maupun staf-staf yang baru bekerja. Mariam berjalan di sisi Garra, mengundang banyak mata tertuju ke mereka. Terutama staf-staf perempuan. Ini kantor polisi pusat, dan pastinya sangat besar. Terdapat banyak staf dan polisi yang bekerja di sana. Dan Garra tahu, akhirnya dia dan Mariam tidak akan luput dari gosip. Biar saja mereka. Selama itu tidak mengganggu ketenangannya akan dia biarkan. "Hai, hello." Mariam sesekali menyapa setiap orang yang mereka lewati. Gayanya sedikit heboh dan tidak malu-malu. Sampai di depan pintu masuk, mereka berhenti. Ruangan khusus para cleaning service ada di sana.
Kau bisa pergi dan menemui manajer mereka yang menerimamu bekerja di sini. Kata Garra menunjuk ke bagian kiri dengan tangannya. Sikapnya kembali serius seperti biasa. Apalagi mereka ada di kantor polisi, tempat kerjanya, dan banyak orang sedang melihat mereka. Bisa nggak aku ke ruanganmu sebentar? Hanya 5 menit. Aku ingin istirahat 5 menit dulu sebelum mulai kerja. Pinta Maryam. Tentu langsung ditolak oleh pria itu. Tidak bisa, aku harus kerja. Karena kalau ada gadis itu di dekatnya, kemungkinan dia akan susah fokus. Tapi, gadis itu menampakkan wajah memelasnya. Namun tidak mempan, Garra tahu aktingnya. Bos, panggil Aldo yang datang bersama Lani. Pandangan Aldo berpindah ke Maryam. Pria itu langsung memutar bola matanya malas. Ya elah, datang lagi si pengganggu heboh. Bukannya tidak suka pada Maryam, Aldo kadang kesal saja kalau gadis itu mulai beradu mulut dengannya. Lani yang berdiri di sebelahnya mengamati Maryam. Ia akui gadis itu memang cantik. Tapi kalau bersama Garra, menurutnya tidak cocok. Garra pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Dari sikap, jelas perempuan yang ia ketahui bernama Maryam itu tidak pantas bersama Garra. Kok dia ada di sini? Aldo berseru. Maryam langsung memamerkan senyum lebarnya yang menawan dan mengulurkan tangan ke Aldo. Perkenalkan, aku Maryam. Calon istri masa depan Garra dan bos kamu. Mulai hari ini kita adalah rekan kerja. Aku resmi jadi salah satu cleaning service di sini. Aku hebat kan akhirnya bisa dapat kerja? Bukan pengangguran lagi seperti kata orang-orang. Kata Maryam penuh semangat, dengan senyuman lebar, alisnya naik turun menatap Aldo dengan ceria. Keceriaannya menular ke beberapa orang yang berada di dekat situ. Bahkan Garra di sampingnya mengulum senyum. Garra merasa lucu. Baru Maryam satu-satunya yang ia dapati yang memperkenalkan pekerjaan cleaning service-nya dengan begitu percaya diri. Aldo sampai enggak karena gaya Maryam terlalu lucu menurutnya. Kamu, jadi cleaning service? Aldo menatap keseluruhan penampilan Maryam dari atas sampai bawah. Ia tidak yakin gadis itu bisa mengerjakan pekerjaan cleaning service. Sama seperti yang dipikirkan Garra tadi. Maryam mengangguk semangat. Cekak, sekolah jauh-jauh di Itali, ujung-ujungnya malah jadi cleaning service. Demi apa coba? Aldo menggeleng-geleng kepala. Demi Garra. Sambung Maryam. Matanya menyipit karena tersenyum. Lebay. Lani merasa gadis itu terlalu lebay. Ia lalu menatap ke Garra. Pria itu malah tidak tampak geli dan jijik. Dari tadi Lani memperhatikan Garra mengulum senyum. Bagaimana bisa seorang Garra yang tidak tersentuh itu tertarik pada gadis aneh itu? Sudah kuduga, kau kesini memang ada maunya. Kata Aldo. Iya dong. Bukan rahasia lagi. Kalau kamu nggak tahu, itu namanya kamu bodoh. Balas Maryam. Tuh kan, perdebatan mereka akan selalu berakhir dengan Aldo yang dibuat emosi. Pergi sana, jangan banyak omong lagi. Kerja yang serius. Jangan banyak main-main. Ucap Garra mendorong pelan tubuh Maryam. Ia merasa kurang enak karena sudah lama mereka ngobrol tidak jelas di depan pintu masuk. Siap Buni, Hani, darling. Aku akan kerja keras dan kerja yang benar demi kamu. Seru Maryam dengan semangat 45, kemudian berjalan meninggalkan mereka. Sepertinya kantor kita akan ramai. Ujar salah satu petugas polisi di dekat situ. Beberapa di antara mereka senang dengan keramaian. Beberapa di antaranya biasa saja. Dan beberapa lagi, yang iri pada Maryam, yang bisa dengan seenaknya mendekati Garra,
Kepala detektif di tim itu merasa Maryam lebay. Menurut mereka terlalu dibuat-buat untuk mencari perhatian Garra, salah satunya tentu saja Lani. Di kediaman langit. Bagaimana, kau sudah menemukan informasi orang itu? Langit menatap Dimas. Wajahnya serius. Langit mungkin terlihat lembut dan suka senyum di setiap drama yang ia perankan, di depan para fansnya juga di depan kamera wartawan. Tapi di depan semua kru, di depan orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya, ia akan jadi langit yang amat sangat dingin. Pria itu memiliki sisi misterius yang membuat banyak orang di sekelilingnya penasaran. Langit beringas. Sebelum menjadi aktor dia adalah salah satu pemimpin geng besar dan memiliki banyak musuh. Langit memutuskan keluar dari geng ketika adiknya mati terbunuh. Sejak saat itulah dia mundur dan bekerja sebagai aktor. Hanya segelintir orang yang tahu tentang masa lalunya. Termasuk Dimas, mantan pacar adiknya salah satu anggota gengnya dulu yang juga adalah sahabatnya. Dimas ikut bersamanya sementara yang lain mendukung mereka dari belakang. Meski tidak menjabat sebagai ketua geng lagi, nyatanya masih banyak dari anggota geng yang tunduk padanya. Langit tahu selalu ada yang mengincarnya, karena ia punya musuh di mana-mana. Oleh sebab itu ia tidak boleh lengah. Seperti dugaanmu, orang itu benar adalah seorang pembunuh bayaran. Pihak kepolisian yang memberikan informasi ini, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya diincar si pembunuh. Kau atau orang lain. Tapi mereka menyarankan agar kita selalu berjaga-jaga. Langit mendengus. Jelaslah yang mereka incar adalah dia. Langit ingat jelas tembakan itu ditujukan ke arahnya. Namun karena dia sigap jadi salah sasaran hingga orang lain yang jadi korban. Langit, aku rasa semakin banyak yang mengincarmu sekarang. Kau harus memperketat rumah ini. Apa perlu aku menambah pengawal? Ujar Dimas. Terserah kau. Bagaimana dengan saksi perempuan itu? Sahabatnya cinta. Langit teringat Maryam. Kau tidak perlu mengkhawatirkan gadis itu, detektif yang datang waktu itu mengenalnya dengan baik. Pasti mereka akan mengutamakan keselamatannya juga. Sahut Dimas. Tapi tetap saja Langit ingin melindungi gadis itu. Karena ia tidak bisa melindungi adiknya dulu, ia akan melindungi seseorang yang ingin dia lindungi. Tambahkan beberapa orang untuk mengikutinya. Biarkan mereka menjaganya dari kejauhan. Ingat, jangan sampai ketahuan, jangan sampai mengganggu kehidupan pribadinya. Langit memberi perintah. Dimas menatap pria itu lama. Sedikit heran karena seorang Langit tiba-tiba peduli. Pria itu tidak ada hati. Ya, Langit tidak pernah membuka hatinya pada wanita manapun lagi setelah dikhianati. Tapi kali ini pria itu sedikit aneh, karena tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya terhadap gadis bernama Maryam. Dimas mengingat namanya. Sepertinya kau peduli sangat pada gadis itu, ucap Dimas. Langit tersenyum tipis. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ingin melindunginya. Gumamnya. Dimas terus menatapi Langit. Mungkin memang sudah waktunya bagi pria itu membuka hatinya buat seseorang. Dimas tahu Langit kesepian, seperti dirinya. Mereka sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Tahun itu, selain kehilangan adiknya tercintanya, Langit juga hancur karena mengetahui pengkhianatan kekasihnya. Huf! Maryam menghembuskan napas lega sembari menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Akhirnya pekerjaannya selesai. Sepanjang hari ini ia sudah membersihkan beberapa ruangan, membersihkan kaca, menyapu dan membuang sampah. Gadis itu mencari tempat di mana saja untuk duduk sebentar. Gila, ternyata pekerjaan cleaning service itu nggak gampang. Tapi kenapa gajinya dikit banget?
Maryam berucap pada dirinya sendiri. Ia ingat manajer mereka mengatakan jumlah gaji yang akan dia terima nanti. Apalagi sebagai anak baru. Lihat, seharian ini yang aku bikin seberat itu. Harusnya gajinya bukan 3 juta doang. Pokoknya aku harus minta naik gaji. Walau tujuan utama Maryam kerja di sini bukan untuk cari gaji, tetap saja ia merasa harus minta kenaikan gaji. Kasian kan teman-temannya yang lain sesama cleaning service. Maryam, pekerjaanmu sudah selesai? Seorang perempuan berumur awal 30 tahun memanggil namanya. Maryam mengangkat wajah, lalu mengangguk kuat. Iya mbak. Nindi, panggil aku Nindi. Baik mbak Nindi. Balas Maryam ramah. Kalau kamu sudah selesai pulanglah. Ini sudah jam pulang. Kata Nindi lagi. Maryam melirik jam tangannya. Masih jam 4 sore udah bisa pulang? Ia bertanya heran. Nindi mengangguk. Jam pulang kita yang cleaning service di kantor ini memang begitu. Aku duluan ya. Kata Nindi lagi lalu pamit pergi lebih dulu. Maryam berdiri dari situ. Gadis itu menatap seragam cleaning service yang dia pakai kemudian menghilang ke dalam ruang ganti. Habis berganti pakaian, ia berjalan ke depan. Ke unit timnya Garra. Sepi. Hanya ada satu orang berseragam polisi yang berjaga di depan sana. Yang lain entah kemana. Polisi tersebut tampak sibuk di depan komputernya, bahkan tidak menyadari kedatangan Maryam. Pandangan Maryam beralih ke dalam ruangan Garra. Kosong, di mana pria itu? Mungkin sedang sibuk. Sudah selesai kerja? Maryam hampir melompat mendengar seseorang yang tiba-tiba bersuara di belakangnya. Kaget sekali. Garra, kamu ngagetin deh, kalau aku pingsan karena jantungan gimana? Apalagi langsung nanti kamu gak bisa nikah-nikah. Bahaya tahu. Celetuk Maryam sembari mengusap-usap dadanya. Ujung bibir Garra terangkat. Ia melangkah melewati Maryam dan memasuki ruangannya. Maryam menatap Pak Polisi yang sibuk tadi kemudian mengikuti Garra masuk ke ruangan pria itu. Kamu dari mana? Tanya Maryam duduk di hadapan Garra. Ruang interogasi. Garra menjawab tapi matanya fokus ke komputer. Memeriksa CCTV. Oh, brengsek. Kamu yang brengsek, berani-beraninya selingkuh sama suami saya. Rasakan ini. Tiba-tiba keadaan di luar menjadi ramai. Kedengaran sampai dalam ruangan Garra. Maryam menatap keluar. Ia melihat ada dua wanita di luar sana yang berkelahi. Padahal sudah di kantor polisi tapi masih berani saling jambak-jambakan. Ada dua polisi yang berusaha memisahkan. Tapi malah ikut dijambak. Aku akan membunuhmu sialan. Teriak perempuan yang satunya lagi. Maryam tertawa dari dalam. Lucu deh lihat ibu-ibu berkelahi. Keluar nonton mereka. Ucapnya, kemudian berdiri. Tapi sebelum ia berhasil mencapai pintu, Garra sudah meraih pergelangan tangannya, menahannya untuk tidak pergi. Cepat sekali laki-laki itu berdiri. Jangan keluar, di sini saja. Larang pria itu. Tapi asyik tahu lihat mereka. Jangan macam-macam Maryam. Duduk di sana. Tunggu pekerjaanku selesai, setelah itu aku akan mengantarmu pulang. Cara bicara Garra memang datar, namun Maryam bisa merasakan perhatiannya. Gadis itu tersenyum. Ah, senangnya. Kenapa melihatku begitu? Cepat duduk di sana. Kata Garra lagi seraya melepaskan pergelangan tangan Maryam. Lalu dalam sepersekian detik, ia merasakan kecupan singkat di pipinya. Maryam menciumnya dan buru-buru berlari ke sofa. Garra kaget. Pandangannya langsung menatap keluar, mengamati kalau ada yang melihat mereka atau tidak.
Bisa-bisa jadi gosip lagi. Ia bernapas lega karena tidak ada yang lihat. Ujung bibir pria itu melengkung, menatapi Maryam sebentar. Bisa-bisanya gadis itu mengambil kesempatan, tapi dia suka.